Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kita untuk sebelum mulai pembelajaran ini, kita mulai dengan berdoa. Silakan dipimpin doanya, Pak Ari. Mari kawan-kawan, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Terima kasih. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar semuanya, anak-anak? Baik. Alhamdulillah, hari ini semuanya sehat ya. Ya, sebelum kita mulai, nanti kita menyanyikan lagu nasional dulu supaya kita bangkit dari nasionalisme dan cinta tanah air. Oke, sebelum itu kita absen terlebih dahulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada Pak, Siapa? Ustaz Gani, Pak Gani, kenapa? yang sakit demam. Sakit demam. Mari kita doakan semoga siapa namanya? Ustaz. Pak Ustaz diberikan kesehatan dan kesembuhan. Amin ya robbal Amin. Oke, semuanya berdiri ya. Kita menyanyikan lagu nasional. Siapa yang ingin memimpin menjadi dirjen, silakan maju ke depan. Ya, nanti nunggu apa-apa ya. Terima kasih anak-anak, silakan boleh duduk. Nah, supaya sikap nasionalisme dan cinta tanah air kita bertambah. Sebelum materi kita dimulai, Bapak ingin mengecek terlebih dahulu
kerapihan dan kebersihan. Coba kalian cek masing-masing di bawah apakah masih ada sampah, masih belum rapi. Ada sampah di bawahnya? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada silakan semuanya menghadap ke depan. Hari ini kita akan belajar yaitu tentang sejarah. Nah, sebelum itu kalian kemarin kita sudah belajar tentang manusia purba ya. Nah, sekarang kita akan belajar kehidupan manusia pada masa praaksara. Coba kalian perhatikan, apa yang kalian pahami ketika mendengar istilah manusia purba? Nah, siapa yang ingin berpendapat? Silakan. Ya. Setelah mengamati gambar itu, saya berpendapat bahwa manusia purba hidup secara berkelompok. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Rifan. Ada lagi yang ingin berpendapat? Tentang? Oke, silakan. Dan saya kami seperti yang di depan, manusia purba itu berkelompok. Manusia hidup berkelompok. Tepuk tangan. Ada lagi yang mau berpendapat? Boleh. Manusia purba itu hidupnya berburu dan berpindah-pindah tempat, Pak. Manusia purba hidupnya berburu dan berpindah-pindah tempat. Tepuk tangan. Setelah kalian mengamati materi minggu yang lalu, nah, kita sekarang akan belajar yaitu kehidupan manusia pada masa praaksara. Nah, kalian perhatikan terlebih dahulu ya di sini. Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu pelajaran yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian pada masa praaksara. Kemudian peserta didik mampu mengidentifikasikan priorisasi masa praaksara di Indonesia. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis perkembangan masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Baik, sebelum itu kalian coba amati gambar di depan ini ya. Nah, silakan 1 menit kalian amati. Di sini ada gambar. Nah, pertanyaannya ada 2. Apa yang kalian pahami dari gambar tersebut? Bagaimana perasaan kalian jika hidup pada masa tersebut? Cukup? Oke, pertanyaannya apa yang kalian pahami pada gambar ini? Ada yang ingin menjawab? Ya, silakan. Masa dalam zaman di mana manusia belum menulisan. Manusia yang hidup di zaman itu tidak makan manusia itu, Pak. Oke. Bagus. Bagaimana perasaan kalian jika hidup pada masa tersebut? Ada yang ingin berpendapat? Oh iya, silakan. Sebenarnya seru, Pak, karena manusia purba hidup berkelompok dan bersama saling membantu. Oke, boleh. Tepuk tangan untuk teman kita berdua. Baik ya. Sebelum kalian belajar lebih jauh, Bapak ingin menyampaikan materi tentang masa praaksara ya, secara singkat ya. Perhatikan di depan. Masa praaksara adalah masa di mana ketika manusia belum mengenal tulisan ya. Apa itu tulisan? Yang kita tahu tulisan itu ya, aksara itu. Nah, pra artinya sebelum, aksara artinya tulisan. Manusia yang hidup pada masa ini disebut manusia purba. Nah, pada masa praaksara disebut juga
juga zaman prasejarah. Masa praaksara disebut juga zaman nirleka, ya. Lanjut. Bagaimana kita mengetahui kehidupan manusia pada zaman ini? Nah, perhatikan. Di sini ada gambar manusia, ya. Gambar, terus ada tulisan aksara. Lalu peninggalan purba, alat seperti alat-alat batu, fosil manusia, lukisan, gua, sisa-sisa makan. Nah, walaupun masa praaksara tidak mengenal huruf, namun peninggalannya dapat diketahui dari sisa tubuh manusia dan hewan-hewan, atau sering disebut juga fosil. Nah, selain itu dari benda-benda peninggalannya, masa praaksara ini dimulai sejak terbentuknya bumi sampai manusia mulai mengenal tulisan. Ya, namanya juga praaksara. Setelah itu sebelum aksara itu tulisan. Nah, di sini ada masa periodisasi masa praaksara. Secara singkat, masa praaksara itu dibagi menjadi zaman praaksara berdasarkan geologi, yaitu ada zaman Arkeozoikum, ada zaman Paleozoikum, ada zaman Mesozoikum, ada zaman Neozoikum. Kemudian ada zaman praaksara berdasarkan arkeologi, itu dibagi dua. Yang pertama zaman batu, yang kedua zaman logam. Nah, ini zaman batu. Pada zaman ini manusia masih sangat sederhana, ya. Sebagian besar peralatan digunakan terbuat dari batu. Nah, zaman batu sudah dibagi lagi. Ada zaman batu tua, zaman batu tengah, zaman batu muda, zaman batu besar. Nah, kemudian ada zaman logam. Nah, zaman logam ini dibagi menjadi dua, yaitu ada zaman perunggu, ada zaman sisi. Nah, kalian bisa lihat dan baca sendiri di sini. Oke, anak-anak. Nah, Bapak akan melihatkan video pembelajaran untuk penguatan materi hari ini. Untuk itu kita akan dibagi grup sesuai kelompok, ya. Nah, akan kita bagi kelompoknya yaitu dari kelompok 1 sampai 4. Nah, nanti kita amati videonya dan kalian nanti akan berdiskusi sesuai kelompoknya masing-masing. Tapi sebelumnya kalian perhatikan terlebih dahulu videonya, oke? Selamat menyaksikan. Kembali dengan materi kehidupan manusia pada masa praaksara. Selamat belajar. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis kehidupan manusia pada masa praaksara. Mengenal masa praaksara. Masa praaksara disebut juga sebagai masa nirleka. Praaksara adalah masa sebelum dimana manusia mengenal tulisan, dan nirleka adalah masa tidak ada tulisan. Masa praaksara dikenal sebagai masa prasejarah. Masa praaksara dimulai sejak manusia ada dan berakhir setelah manusia mulai mengenal tulisan. Berakhirnya masa praaksara tidak sama bagi tiap-tiap bangsa. Misalnya, bangsa Mesir dan Mesopotamia telah mengenal tulisan 3000 tahun sebelum Masehi. Artinya, mereka telah meninggalkan masa praaksara 3000 tahun sebelum Masehi.
Masyarakat di Indonesia mulai mengenal tulisan sekitar abad ke-5 setelah Masehi. Hal ini diketahui dari pipa atau batu bertulis peninggalan kerajaan Hittite yang terdapat di muara Aman, Kalimantan Timur. Kehidupan manusia pada masa praksara dapat dipelajari melalui peninggalan berupa artefak dan fosil. Artefak adalah benda peninggalan buatan tangan manusia di masa lampau yang dapat dipindahkan, sedangkan fosil adalah sisa-sisa atau bekas-bekas makhluk hidup yang menjadi batu atau mineral. Sekarang, mari kita perhatikan mengenai periodisasi masa praksara. Periodisasi atau pembentukan zaman di muka bumi dapat dilakukan secara 3 hal. Yang pertama secara geologis, yang kedua secara arkeologis, dan yang ketiga secara perkembangan kehidupan manusia. Periodisasi secara geologis. Menurut para ahli geologi, sejarah perkembangan bumi terbagi menjadi 4 periode. Yang pertama, zaman Arkaikum, yang kedua, zaman Paleozoikum, yang ketiga, zaman Mesozoikum, yang keempat, zaman Neozoikum atau Kenozoikum. Pada zaman Neozoikum atau Kenozoikum dibagi lagi menjadi 2 zaman. Yang pertama zaman Tertier dan yang kedua zaman Kuartier. Pada zaman Kuartier inilah mulai ada tanda-tanda kehidupan manusia. Zaman Arkaikum yang merupakan zaman tertua dan berlangsung kira-kira sejak 2500 juta tahun yang lalu. Belum terdapat kehidupan pada zaman ini karena kulit bumi masih sangat panas. Zaman Paleozoikum. Zaman ini berlangsung kira-kira sejak 340 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini mulai muncul tanda-tanda kehidupan, antara lainnya muncul binatang-binatang kecil yang tidak bertulang punggung, berbagai jenis ikan, amfibi, dan reptil. Zaman Mesozoikum. Zaman ini berlangsung kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini didominasi oleh binatang-binatang dengan bentuk tubuh yang besar seperti dinosaurus. Pada zaman ini juga muncul berbagai jenis burung. Zaman Mesozoikum disebut pula dengan zaman reptil karena pada zaman ini jenis binatang reptil paling banyak ditemukan. Neozoikum atau Kenozoikum. Zaman ini berlangsung sejak kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Pada zaman Tertier, jenis reptil besar mulai punah dan bumi dikuasai oleh hewan-hewan besar menyusui. Contohnya gajah purba atau Mammutus yang pernah hidup di Amerika Utara dan Eropa Utara. Zaman Kuartier berlangsung sejak 3 juta tahun yang lalu. Zaman ini merupakan awal kehidupan manusia pertama kali di muka bumi. Sekarang mari kita perhatikan mengenai periodisasi secara arkeologis. Secara arkeologis, masa praksara dibedakan menjadi 2, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu adalah zaman ketika sebagian besar perkakas penunjang kehidupan manusia terbuat dari batu. Zaman logam adalah zaman yang ditandai dengan kemampuan manusia dalam membuat alat-alat dari logam. Zaman batu dibagi menjadi 4 zaman, yaitu yang pertama Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan yang terakhir tradisi Megalitik. Paleolitikum. Paleo artinya tua, litos artinya batu, sehingga Paleolitikum diartikan sebagai zaman batu tua. Zaman ini diperkirakan berlangsung selama 600.000 tahun silam. Hasil kebudayaannya baru ditemukan di daerah Pacitan dan Nandong, Jawa Timur. Kehidupan manusia pada zaman Paleolitikum sangat sederhana, hidup secara
secara berpindah-pindah ke nomaden, memperoleh makanan dengan cara berburu, mengumpulkan buah-buahan, membius, serta menangkap ikan. Alat yang digunakan pada zaman Paleolitikum terbuat dari batu yang masih kasar dan belum diasah, seperti kapak pelimbas atau alat servis. Mesolitikum. Mesolitikum berasal dari kata meso yang artinya tengah dan litos yang artinya batu, sehingga zaman ini disebut sebagai zaman batu tengah. Pada zaman Mesolitikum, manusia sudah ada yang hidup secara menetap. Ciri dari zaman ini adalah kebudayaan Kyokan Modiner dan kebudayaan Abrisostoch. Kyokan Modiner. Kyokan Modiner berasal dari bahasa Denmark, yaitu Kyokan yang artinya dapur dan Moding artinya sampah, maka diartikan sebagai sampah dapur. Kyokan Modiner ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera, yakni antara Langsa dan Medan. Kyokan Modiner adalah timbunan kulit kerang dan siput yang sudah menggunung dan sudah menjadi fosil. Kebudayaan Abrisostoch. Abris yang artinya tinggal, sos dalam, dan roch buah adalah buah-buah yang dijadikan tempat tinggal manusia purba yang berfungsi sebagai tempat perlindungan dari cuaca dan binatang buas. Alat-alat yang ditemukan pada gua ini antara lain alat-alat dari batu seperti ujung panah, pelakes, batu pipisan, serta alat-alat dari tulang dan tanduk busa. Kebudayaan Abrisostoch banyak ditemukan di Besuki, Bojonegoro, dan Sulawesi Selatan. Neolitikum. Neolitikum berasal dari kata neo, yaitu baru, dan litos, yaitu batu, yang berarti zaman batu baru. Manusia pada masa ini mulai hidup menetap dan mampu menghasilkan bahan makanan sendiri melalui kegiatan bercocok tanam. Hasil kebudayaan yang terkenal dari zaman ini adalah kapak persegi dan kapak lonjong. Kapak lonjong berukuran besar disebut dengan molten bell dan yang kecil disebut clay bell. Kapak persegi memiliki bentuk persegi panjang dan trapesium. Kapak persegi berukuran besar disebut dengan beliur dan fungsinya sebagai cangkul. Kapak ukuran kecil disebut tarak atau tatak dan fungsinya sebagai alat pahat. Pada zaman Neolitikum terdapat barang lain seperti perhiasan yang terbuat dari batu dan kulit kerang, gerabah, dan pakaian. Tradisi megalitik. Tradisi megalitik adalah pendirian bangunan dari batu yang berukuran besar. Tradisi ini muncul pada zaman batu dan erat kaitannya dengan kepercayaan pemujaan terhadap roh nenek moyang. Terdapat jenis bangunan megalitik. Yang pertama, menhir. Menhir adalah bangunan berupa batu tegak atau tugu yang berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang atau tanda peringatan untuk orang yang telah meninggal. Yang kedua, dolmen. Dolmen adalah bangunan berupa meja batu yang berfungsi sebagai tempat persembahan untuk memuja arwah leluhur, pelinggi, tempat duduk untuk kepala suku atau raja. Yang ketiga, kubur peti batu, yaitu tempat untuk menyimpan mayat. Selanjutnya, waruga. Waruga merupakan peti kubur batu yang berukuran kecil dan banyak ditemukan di daerah Sulawesi Selatan. Sarkofagus. Sarkofagus adalah bangunan berupa kubur batu yang berbentuk seperti lesung dan berbentuk dan banyak ditemukan di daerah Bali. Punden berunda, yaitu bangunan bertingkat yang dihubungkan dengan tanjakan kecil dan berfungsi sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang. Sekarang mari kita perhatikan mengenai zaman logam. Zaman logam terdiri dari 3 zaman, yaitu zaman perunggu, zaman tembaga, dan zaman besi. Indonesia
Manusia hanya mengalami dua zaman logam, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Benda yang dihasilkan adalah kapak corong, nekara, moko, berjantung perunggu, mani, dan cendrasa. Selanjutnya, mari perhatikan mengenai periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Masa praksara berdasarkan periodisasi perkembangan kehidupan terdiri dari 3 hal. Yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, serta yang terakhir masa pergantian. Masa berburu dan mengumpulkan makanan dibagi menjadi 2 tingkat. Yang pertama, tingkat sederhana. Pada masa ini, manusia hidup bergantung pada alam, tinggal di daerah yang ada airnya, hidup secara berkelompok dan nomaden, mengumpulkan makanan dari alam dan berburu. Mereka mampu membuat alat sederhana dari batu, tulang, dan kayu yang masih berbentuk kasar, seperti contohnya kapak perimbas, kapak penetap, pahat genggam, dan kapak genggam. Pada tingkat lanjut, manusia mulai mengenal cara bercocok tanam sederhana dan mengembangbiakan binatang. Pada zaman ini, manusia tinggal di dalam gua, dan dinding gua dilukis berupa gambar tangan binatang yang menandakan berkembangnya kepercayaan manusia pada masa itu. Alat-alat masih terbuat dari batu yang bentuknya lebih halus, seperti kapak Sumatera dan alat tulang sampung. Masa bercocok tanam. Pada masa ini, manusia hidup dengan bercocok tanam dan mengembangbiakan binatang ternak. Manusia hidup dengan menetap dan membentuk masyarakat perkampungan yang dipimpin oleh kepala kampung. Pada masa ini berkembang tradisi pendirian bangunan megalitik atau bangunan besar dari batu. Masa pergantian. Pada masa ini, manusia sudah mahir membuat berbagai peralatan atau perkakas. Alat yang dihasilkan juga terbuat dari logam. Masyarakat sudah hidup menetap di perkampungan yang lebih besar dan jauh lebih teratur. Sekarang mari kita simak mengenai nilai budaya dan tradisi dari kehidupan manusia pada masa praksara. Yang pertama, nilai religius atau kepercayaan animisme dan dinamisme, nilai gotong royong, nilai musyawarah, tradisi bahari atau pelayaran, tradisi bercocok tanam, dan nilai keadilan. Nenek moyang bangsa Indonesia, Paul dan Prince Sarasin mengemukakan bahwa penduduk asli Indonesia adalah suatu ras yang berkulit gelap dan bertubuh kecil. Sarasin menyebutnya sebagai suku bangsa Veda. Orang Veda kemudian menyebar ke timur dan mendiami wilayah Papua, Sulawesi Selatan, Kai, Seram, Timur Barat, Flores Barat, dan terus ke timur hingga Kepulauan Melanesia. Ras lain yang menghuni Kepulauan Indonesia adalah Proto Melayu dan Deutero Melayu. Proto Melayu dan Deutero Melayu tiba di Kepulauan Indonesia dalam 2 gelombang kedatangan, yaitu jalur barat dan jalur timur. Jalur barat berasal dari Yunan, Cina bagian selatan, masuk ke Indochina, Siam, Semenanjung Melayu, Sumatera, hingga akhirnya menyebar di Indonesia. Sedangkan jalur timur melewati kepulauan Ryukyu Jepang menuju Taiwan, Filipina, Sangir, dan masuk ke Sulawesi. Proto Melayu bermigrasi dengan membawa perkakas dari batu berupa kapak persegi melalui jalur barat dan kapak timur melalui jalur timur. Suku yang tergolong Proto Melayu adalah suku Mentawai, Dayak, dan Toraja. Deutero Melayu berasal dari Indochina bagian utara. Mereka memperkenalkan perkakas dan senjata yang terbuat dari besi atau logam. Suku bangsa yang termasuk Deutero Melayu yaitu Melayu, Minang, Jawa, dan Bugis. Demikianlah anak-anak pelajaran kita pada hari ini dengan materi kehidupan manusia pada masa praksara. Silakan kalian
Baik anak-anak, nah itulah video pembelajaran hari ini ya. Gimana, sangat menyenangkan? Nah, sepertinya kita harus bertambah semangatnya. Coba kalian berdiri terlebih dahulu. Berdiri. Oke. Sebelum kita bagi kelompok, silakan kalian ikutin aba-aba. Kita melakukan ice breaking terlebih dahulu supaya kalian tambah fokus dan tambah semangat. Nanti ikutin aba-aba ya. Kita akan melakukan ice breaking yang sudah terkenal, itu tepuk piyama. Nanti kalian bisa ulangi ya setelah aba-aba dari Bapak. Tepuk piyama. Ulangi satu kali lagi ya. Siap ya, aba-abanya dari Bapak ini. Tepuk piyama. Kelompok, yaitu dari kelompoknya ada yang 5 orang, dari 4 sampai 5 orang. Silakan kalian berkelompok. Kelompok yang sudah Bapak bagikan minggu kemarin langsung membentuk kelompoknya. Silakan. Sudah bagi kelompok? Bapak akan membagikan LKPD ya, lembar kerja untuk kalian kerjakan, yaitu setelah kalian menganalisis dan melihat materi hari ini, Bapak akan memberikan lembar kerja yang untuk kalian diskusikan bersama kelompok. Ini kelompok berapa? Ini kelompok berapa? 3. Baik anak-anak, kalian perhatikan LKPD-nya. Nah, kalian nanti kerjakan LKPD yang sudah Bapak berikan. Di situ kalian tuliskan nama kelompok kalian. Jika kelompok kalian terdiri dari 4 orang, 5 orang. Nah, yaitu kelompoknya kelompok 1 mana? Kelompok 1. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oh, ternyata ada di sini. Nah, kalian lihat LKPD-nya. Kalian kerjakan, amati, yaitu video yang sudah kalian analisis. Kalian amati yang tadi ya, begitu lama. Coba kalian diskusikan bersama teman dengan menjawab. Di situ ada pertanyaan. Apa yang kalian pahami dari masa praaksara? Kemudian apa dimulai dan berakhirnya masa praaksara? Di situ ada pertanyaan lagi, apa saja bentuk peninggalan manusia pada masa praaksara? Sebutkan periodisasi secara geologis dan kronologis pada masa praaksara. Kemudian buatlah kesimpulan kelompok. Nanti yang sudah diskusi maju ke depan dan mempresentasikan. Tadi 5 pertanyaan tadi kalian presentasikan di depan. Kira-kira butuh waktu berapa menit untuk menyelesaikannya? 10 menit? Cukup 10 menit? Cukup. Bapak waktu kasih 15 menit untuk mengerjakan LKPD. Silakan.
menulis hasil jawabannya di lembar LKPD yang sudah Bapak kerjakan ya, untuk mempresentasikan di depan. Ada yang tidak kurang paham nanti bisa bertanyakan ke Bapak, acungkan tangan, oke? Oke. Ya, ada masalah? Ya, ini maju ke depan presentasi. Kelompok nanti untuk semua kelompok nanti maju ke depan. Ya, nanti yang kita belajar. Jadi pertama sama siap. Oh iya, jadi tinggal dikerjakan. Ya. Jadi kalau ada yang permasalahan dan kelompoknya ditulis nama-namanya, berarti kalian sebutin ya permasalahan ini buat kalian nomor kelompok dua, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Ya, silakan. Boleh dibaca semua. Kalau ada hal yang kurang jelas bisa dipertanyakan ya dengan tangan. Ayo aktif diskusi, diskusi, aktif. Ya, gimana? Masalah itu mulai dalam kehidupan ya, ya. Kita jawab waktunya 10 menit lagi. Silakan diskusikan sama kelompok sebelum presentasikan ke depan. Yang sudah dan di sini kami presentasikan ke depan, kami jawab. Ya.
Jadi ada yang satu orang Islam suka-suka ya kan? Menggunakan bahasanya yang kalian pahami. Mana? Ada permasalahan? Tidak ada. Baik, lanjut. Mana ada permasalahan? Gimana? Secara ideologis, secara ideologis itu bacanya. Jadi perhatikan video ya. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Silakan yang belum selesai selesaikan. Ada permasalahan sampaikan ya. Nanti kita selesaikan bersama-sama. Gimana? Masalah? Tidak ada. Oke, bagus. Nomor 2, 3. Oke, hasilnya lumayan bagus. Lanjutkan. Ini kelompok apa? Sudah selesai? Lagi Pak, sebentar lagi. Coba lihat hasilnya. Oke, lumayan bagus hasilnya. Lanjutkan. Ayo yang belum selesai silakan cepat selesaikan ya. Mana sudah selesai kelompok A? Oke, bagus. Apakah ada permasalahan? Belum. Ya, selesaikan ya. Sudah selesai? Kelompok 2. Sebentar lagi, dikit lagi.
Baik. Sudah selesai kelompok 3, 2? Sudah? Sudah? Kelompok 3 sudah selesai? Ada permasalahan? Tidak ada. Waktunya 3 menit lagi ya. Nanti setelah sudah selesai, nanti kalian maju per kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok, yaitu pengamatan video yang tadi ya, pembelajaran tadi. Kalau ada permasalahan, coba ini. Dan nanti bisa Bapak bantu ya. Baik, siap-siap ya untuk presentasinya. Silakan presentasikan terlebih dahulu. Oke, kelompok 4 sudah selesai. Ayo. Sudah selesai kelompok 2? Oke, sudah selesai. Kelompok 3 sudah selesai? Sudah. Tinggal kelompok 4 ya. Baik anak-anak, berhubung waktunya sudah habis untuk diskusi kelompoknya, silakan kalian presentasikan hasil diskusi LKPD yang sudah Bapak berikan, yaitu materi tentang kehidupan manusia pada masa prasarat. Ya. Nah, kalian jawab pertanyaan-pertanyaan dan penguatan ke depan ya. Nanti untuk presentasi ke depan, perwakilan 1 orang saja untuk memperkenalkan seperti biasa. Ya, salam, terus memperkenalkan namanya siapa. Nah, kemudian kalian mempresentasikan hasil. Bapak kasih waktu untuk satu kelompoknya 5 menit. Cukup? Cukup. Oke.
Kalau begitu kita akan mulai ya. Nanti dulu. Persiapkan diri kalian. Sudah selesai semuanya? Sudah. Siapa yang ingin terlebih dahulu maju? Kelompok berapa? Acungkan tangan. Kelompok berapa? 2. Kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Bapak beri waktu 5 menit ya. Silakan maju ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ayo semuanya baris di depan. Baris berbaris. Nanti ucapkan salam, perkenalan dulu dari kelompok pertama. Kemudian kalian saya berapa? Baca pertanyaannya dan kalian kemukakan pendapat hasil diskusi kelompok kali. Ya, bisa dimulai anak-anak? Bisa. Kalian perhatikan kelompok 2. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berhasil untuk memastikan hasil dari kelompok secara personal. Yang pertama, saya pada kami dan masalah juga masalah tanggapan atau ingin kalian pertanyakan. Nah, dari masing-masing kelompok perwakilan satu penanya saja. Oke ya, dimulai dari kelompok berapa? Kelompok 4 ingin memberi pertanyaan atau tanggapan, silakan. Pertanyaan, tidak lengkap. Kapan pasien sudah menolak asal? Silakan langsung jawab ya.
tanggapan atau pertanyaannya ya. Mereka telah tulisan tidak diketahui informasi. Oke, boleh. Dari kelompok yang lain ada yang memberi tanggapan atau pertanyaan? Silakan. Dari kelompok 3. Silakan bertanya. Bukan periodisasi secara geologis. Bukan periodisasi secara geologis. Organisasi masyarakat berdasarkan geologi. Sama Mesozoikum, 2 Paleozoikum, 3 Mesozoikum, 4 Mesozoikum. Oke, cukup ya anak-anak ya. 2 pertanyaan aja ya. Ya. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 2 yang sudah dikasih. Silakan ditutup. Sekian dari kami. Fundasi kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh duduk kembali. Setelah kelompok 2 mempresentasikan, lanjut untuk kelompok siapa yang udah siap? Kelompok berapa? Kelompok 4. Kelompok tempat siap presentasi. Silakan maju ke depan. Dan waktunya 5 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini yang merupakan mempersembahkan kami dari kelompok 4 Bapak saudara kami juga. Kemudian saya lihat apa yaitu yang kalian pahami dari masa praksara. Berikutnya masa praksara adalah di mana zaman tersebut berubah yang namanya tulisan. Pada masa itu manusia itu disebut namanya berkembang. 2. Kapan dimulai dan berakhirnya masa praksara? Jawabannya, masa praksara dimulai sejak manusia ada dan berakhir setelah manusia mengenal tulisan. Berakhirnya masa praksara itu tiap bangsa berbeda. Misalnya tuh bangsa Mesir sama Mesopotamia telah mengenal tulisan sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Pertanyaannya, ini ada apa saja bentuk peninggalan manusia masa praksara? Dan adalah dalam papak persegi atau kalau dari batu dan terbusa, fosil dan yang saja berarti dan empat sebutkan periodisasi sejarah geologis dan arkeologis pada masa praksara. Periodisasi praksara itu adalah pada zaman praksara geologi itu ada 4 macam, yaitu Arkeozoikum, 2 Paleozoikum, 4 yang 3 Mesozoikum, 4 yaitu Neozoikum, Kenozoikum. Kelima, buatlah kesimpulan kelompok kenal masa praksara. Kesimpulannya adalah setiap aktivitas manusia pada masa praksara itu membuka jalan bagi kebangkitan pada manusia. Kita di sini dapat memahami lebih dalam latar belakang dan tanda dari pemahaman mereka dalam menghadapi situasi kita dengan dapat kita dalam meneliti ilmu mereka. Sekian dari kami untuk presentasi kelompok 4. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan kelompok lain memberi pertanyaan dan tanggapan untuk kelompok 4. Siapa? Ya, kelompok 1 silakan. Kapan masyarakat Indonesia mulai mengenal tulisan? Apa kalian mulai mengenal tulisan? Silakan langsung jawab. Masyarakat Indonesia tuh mulai mengenal tulisan tuh sekitar di abad 5 Masehi. Hal ini diketahui dari Dupa, batu yang tertulis peninggalan kerajaan Kutai yang terdapat di Muara Taman Kalimantan Timur. Oke, tepuk tangan. Silakan. Pertanyaan apa tanggapan? Pertanyaan. Apa saja peninggalan manusia pada zaman
Di antaranya itu ada kapak persegi, ada kapak lonjong atau kapak ulang, dan antara kegiatan mekanik dan yang terbuat dari rang gitu dan fosil dan alat lainnya. Anda sudah memuaskan? Oke, tepuk tangan untuk kelompok A. Ada dari kelompok 3 ingin bertanya atau berpendapat atau tanggapan? Tidak ada. Baik, kalau begitu silakan ditutup untuk kelompok 4. Baik, sekian terima kasih dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lagi. Baik, kelompok berikutnya. Kelompok berapa? Kelompok 1, silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menyampaikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kerja kelompok 1 dari maba IPS yang bertemakan zaman praksara dari kelas 7A. Di soal nomor 1, apa yang kalian pahami dari masa praksara? Jawaban nomor 1 adalah masa praksara disebut juga zaman prasejarah. Masa praksara adalah zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Artinya manusia yang hidup pada masa ini disebut manusia purba. Selain itu dari benda-benda peninggalannya, masa praksara ini dimana sudah berbentuknya bumi sampai manusia mulai mengenal tulisan. Soal nomor 2, kapan dimulai dan berakhirnya masa praksara? Jawaban nomor 2 adalah masa praksara dimulai sejak manusia ada dan berakhir setelah manusia mengenal tulisan. Berakhirnya masa praksara tidak sama bagi tiap masa. Artinya mereka telah meninggalkan masa praksara 3000 tahun sebelum Masehi. Misalnya masa Mesir dan Mesopotamia telah mengenal tulisan 3000 tahun sebelum Masehi. Soal nomor 3, apa saja bentuk peninggalan manusia masa praksara? Di jawaban nomor 3 kali ini adalah peninggalan pada manusia pada masa praksara. Yang pertama adalah kapak tunggal, dan yang kedua adalah alat-alat dari batu dan batu busa. Yang ketiga adalah fosil-fosil, dan yang keempat adalah mentir dan dokumen. Di soal nomor 4, di sini disebutkan variabilisasi secara geologis dan arkeologis pada masa praksara. Jawaban nomor 4 adalah periodisasi masa praksara. Nomor 1, zaman praksara berdasarkan geologi dibagi menjadi 4. Yang pertama Arkeozoikum, yang kedua Paleozoikum, dan yang ketiga Mesozoikum, dan yang keempat Neozoikum. Dan satu lagi, yang kedua zaman praksara berdasarkan arkeologi dibagi menjadi 2. Yang pertama zaman batu, dan yang kedua zaman logam. Di soal nomor 5, di sini buatlah kesimpulan kelompok mengenai masa praksara. Jawaban nomor 5, kesimpulan dari kelompok 1 adalah pada masa praksara yang sudah ditampilkan dari video dan gambar yang disampaikan beberapa menit lalu oleh Pak Samsul, kelompok 1 sudah memahami semua apa arti dari masa praksara yang sudah dijelaskan. Seperti contoh masa praksara dimulai sejak terbentuknya bumi sampai manusia mulai mengenal tulisan. Dan kita dapat memahami lebih dalam latar belakang nenek moyang kita dan kemampuan mereka dalam menghadapi kesulitan di zaman kita jangan meneliti kehidupan mereka. Begitu saja dari presentasi dari kelompok 1. Kita mengucapkan salam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sabar ya. Silakan masih pertanyaan dan tanggapan dari kelompok lain. Dari kelompok berapa? Yang ingin bertanya? Kelompok berapa? Tidak ada. Kalau tidak ada, sekalian tepuk tangan. Tutup. Tenang ini.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Oke. Terakhir, kelompok yang terakhir ya. Kelompok keempat. Kelompok yang ketiga, mohon maaf. Silakan. Maju ke depan. Presentasi yang keempat ya. Ayo tepuk tangan dulu semuanya untuk Kami dari kelompok ketiga ingin menyampaikan soal kelompok yang juga dari Pak Samsul. Pelajaran kami dari masa praksara. Masa praksara disebut juga zaman prasejarah. Masa praksara disebut juga zaman mereka. Ini artinya tidak ada mereka artinya buruk. Masa praksara adalah zaman di mana manusia belum mulai besar. Manusia yang hidup pada masa ini disebut manusia purba. Walaupun masa praksara tidak mulai hidup, namun peninggalan-peninggalannya dapat diketahui dari sisa-sisa tubuh manusia dan hewan atau sering hidup fosil. Selain itu, dari benda-benda peninggalannya masa praksara ini dimulai sejak hidupnya ini sampai manusia mulai mengenal tulisan. Soal kedua, kapan dimulai dan bangkitnya masa praksara? Masa praksara dimulai sejak manusia itu dan bangkit setelah manusia mulai mengenal tulisan. Bangkitnya masa praksara tidak sama bangkitnya bangsa, misalnya bangsa Mesir dan Mesopotamia yang telah mengenal tulisan 3000 tahun sebelum Masehi. Artinya mereka telah meninggalkan masa praksara 3000 tahun Masehi. Masyarakat Indonesia mulai mengenal tulisan sekitar abad ke-5 Masehi. Hal ini diketahui dari batu tertulis peninggalan kerajaan Kutai yang terdapat di Muara Paman, Kalimantan Timur. Soal nomor 3, apa saja batu peninggalan manusia masa praksara? Peninggalan pada manusia pada masa praksara yaitu papak tunggang dan alat dari batu dan kayu rusak, fosil-fosil, menhir dan dolmen. Soal yang keempat, sebutkan periodisasi secara geologis dan arkeologis pada masa praksara. Periodisasi masa praksara 1. Zaman praksara berdasarkan geologi terbagi menjadi 4. Pertama, Arkeozoikum, yang kedua, Paleozoikum, yang ketiga, Mesozoikum, yang keempat, Mesozoikum. Dan zaman praksara berdasarkan arkeologi terbagi menjadi 2, yaitu 1. Zaman batu dan 2. Zaman logam. Soal nomor 5, buatlah kesimpulan kelompok mengenai masa praksara. Kesimpulan aktivitas manusia pada masa praksara telah membuka jalan bagi kebangkitan peradaban manusia. Kita dapat memahami lebih dalam latar belakang nenek moyang kita dan kemampuan mereka dalam menghadapi kesulitan di zaman kita dengan meneliti kehidupan mereka. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan beri tanggapan atau pertanyaan untuk kelompok 4. Kelompok 3, mohon maaf, kelompok 3. Silakan. Kelompok 4 memberi tanggapan kepada kelompok 3. Atau kelompok 2 memberi tanggapan, pertanyaan, silakan. Kalau tidak, boleh Bapak memberi tanggapannya. Oke, untuk presentasi kelompok 4 sudah lumayan bagus. Nah, hasilnya kalian harus terus belajar juga ya. Nah, dari hasil diskusi kalian sudah menjelaskan diskusinya dengan baik, dengan benar. Jadi lebih habis ke depannya, nah, kalian harus lebih belajar lagi supaya mendapatkan wawasan lebih luas lagi. Oke ya, presentasi Bapak cukupkan sampai sini. Jadi kita untuk kelompok 4, kelompok 3 tutup aja. Silakan tutup. Sekian dari
3 atas kesalahan yang kami baca. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 3. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini, nah kita evaluasi kembali bahwasannya pembelajaran hari ini ya, yaitu kita belajar tentang gimana kehidupan manusia pada masa pra-aksara. Nah di situ tadi kalian sudah melihat, mengamati, menganalisis video ya. Nah video yaitu zaman pra-aksara dimulai pada zaman batu. Nah, kemudian pada masa aksara juga diakhiri dengan adanya tulisan. Nah, kemudian juga zaman praksara juga dibagi menjadi periodisasi. Ada berapa periodisasi pada zaman aksara? Ada 2, betul. Nah, periodisasi yang pertama yaitu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama pada zaman arkeologi dan zaman geologi. Hasil pembelajaran hari ini sudah sangat bagus dan sudah sangat maksimal. Nah, untuk evaluasi hari ini, nah pembelajaran kalian sudah sangat oke. Nah, sebelum itu kalian coba Bapak minta waktu berdiri dulu. Berdiri. Oke, kita ice breaking terlebih dahulu supaya kita tambah semangat dan tambah fokus. Siap? Ice breaking lagi ya? Siap. Oke. Ice breakingnya selamat pagi. Itu nanti tepuk tangan 1 kali. Selamat siang, tepuk 2 kali. Nah, selamat malam, tepuk 3 kali. Oke, jawabannya nanti akan Bapak berikan. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Oke, ulangi lagi ya jawabannya. Selamat pagi. Selamat malam. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Duduk kembali. Baik anak-anak, Bapak di sini akan memberikan refleksi pembelajarannya. Pada pembelajaran hari ini, apakah ada materi yang belum kalian pahami? Ulangi lagi. Apakah ada materi yang belum kalian pahami? Tidak ada. Tidak ada. Semuanya paham materi yang sudah Bapak sampaikan? Paham. Menurut kalian pembelajaran seperti ini menarik atau tidak? Menarik. Coba beri satu alasan. Apa yang membuat menarik? Ya, gimana? Karena membahas sejarah. Oke. Apakah pembelajaran atau metode yang Bapak gunakan sudah sesuai dengan pembelajaran hari ini? Sudah sesuai? Sudah sesuai. Kalau begitu, untuk pembelajaran yang akan datang, kita akan lebih tingkatkan lebih kembali, yaitu tentang sejarah, pembabakan sejarah awal Indonesia. Siap ya untuk minggu depan untuk pembelajaran berikutnya ya? Siap. Baik anak-anak, kalau begitu pembelajaran hari ini Bapak simpulkan ya kembali, meskipun sejarah sederhana aktivitas manusia pada masa pra-aksara atau prasejarah telah membuka jalan bagi kebangkitan peradaban manusia. Mereka mengembangkan kepercayaan hidup bermasyarakat, belajar beradaptasi dengan alam, nah, dan menghasilkan teknologi dasar.
kita dapat memahami lebih dalam latar belakang nenek moyang kita dan kemampuan mereka dalam menghadapi kesulitan di zaman kita dengan meneliti kehidupan mereka. Nah, baik anak-anak, kalau begitu kita tutup pertemuan hari ini. Untuk pembelajaran hari ini kita selesai dengan alhamdulillah. Silakan siap-siap rapikan bukunya untuk berdoa sebelum mulai. Siapa yang mau mulai berdoa? Silakan. Mari di situ aja. Mari teman-teman sudah belajar membaca doa. Baik anak-anak, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Apabila ada kesalahan tolong dimaafkan. Untuk kedepannya kita lebih semangat lagi. Semangat anak-anak ya. Semangat. Kalau begitu Bapak tutup dan akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi minggu depan anak-anak. Dadah.